Asrar Muhammad al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki buta huruf ummi yang lahir di tengah kesunyian padang pasir berbatu Jazirah Arabia yang beribu-ribu tahun terkucil dalam keterasingan adalah Nur Asyams wa al-Bahab, matahari dan sinar keagungan. Dia memancarkan cahaya rahmatnya ke segenap penjuru dunia dari waktu ke waktu hingga yaum al-akhir, hari akhir. Bagaikan cahaya matahari menyibak kegelapan malam yang pekat, begitulah cahaya kelembutan dan rahmat yang terpancar dari keagungan dan kemuliaannya menerangi sudut-sudut hati manusia yang berada di bawah terangnya melalui laki-laki buta huruf ini. Laki-laki agung penuh kasih yang tubuhnya bersimbah darah dan kotoran unta ketika menyerukan suara kebenaran itu bukanlah manusia yang dikenal karena mukjizat yang luar biasa seperti Nuh, Musa, Sulaiman, dan Isa. Laki-laki yang selama 15 tahun suka melakukan tafakur dan tanafus di Gua Hira itu bukan pula pendeta keramat yang hidup terasing di pertapaan, menanggalkan seluruh atribut kehidupan duniawi. Sebaliknya, ia juga bukan raja kaya raya yang mencontohkan kemegahan duniawi sebagai kebanggaan dan kemuliaan. Muhammad dengan segala kesederhanaan dan kerendah hatiannya dikenal sebagai manusia yang jujur dan terpercaya atau al-amin, pembebas sekaligus sahabat para budak, penyantun janda-janda tua dan anak-anak yatim piatu. Ia melarang pembunuhan bayi-bayi perempuan. Ia adalah manusia bijak yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Penyempurna akhlak manusia, utusan Allah yang memerangi paganisme, materialisme demi tegaknya ajaran tauhid. Sejarah mencatat dengan tinta emas bagaimana laki-laki itu dalam menunaikan tugas kerasulannya telah menuruni lembah penghinaan dan jurang penistaan, mendaki tebing dan ngarai ancaman, tergiring di padang belantara teror dan provokasi, dan bahkan di tengah kelemahan dan keterbatasan fisik harus mengangkat senjata untuk mempertahankan keberadaan diri dari serangan orang-orang yang memusuhinya. Bagi para pencari Tuhan seperti Abdul Jalil, menilai keberadaan Muhammad tidaklah sama dengan sejarawan. Sebab bagi salik seperti dirinya, melihat keberadaan Muhammad tidak sekedar sebagai bagian dari sejarah kemanusiaan dengan segala atribut yang melekat padanya. Menurutnya, yang paling prinsip adalah keberadaan Muhammad yang fundamental sebagai utusan Tuhan atau Rasulullah, kekasih Tuhan, Habibullah, sahabat Tuhan, Khalilullah, wali Tuhan, waliullah, wakil Allah, khalifatullah, dan pengejawantahan yang terpuji Ahmad, yang telah mewariskan perbendaharaan kehidupan ruhaniah yang begitu agung dan menakjubkan bagi manusia, dan yang lebih esensial lagi adalah keberadaannya sebagai jalan atau wasilah untuk mendekat kepadanya. Surat Al-Maidah ayat 35. Meski belum pernah bertemu muka, Abdul Jalil melalui berbagai hadis meyakini bahwa Muhammad dalam penampilan fisik akan melampaui pemuda asing dan aneh yang ditemuinya di Ka'bah maupun Hadrat Abu Bakar As-Siddiq. Sebab penampilan fisik pemuda asing yang aneh itu hanya dapat dilihat oleh segelintir orang yang dianugerahi nur lawami dan pemahaman fawaid.
Sementara penampilan fisik Muhammad dapat disaksikan oleh semua orang yang hidup sezaman kecuali mereka yang jiwanya tertutup hijab ro'in kekufuran. Muhammad dalam kesaksian istri-istri dan sahabatnya yang hidup sezaman adalah laki-laki yang tidak tinggi tetapi tidak pendek, tidak gemuk tetapi tidak kurus, kulitnya tidak putih tetapi tidak coklat. Kedua matanya bercelak namun tidak layaknya bercelak. Wajahnya elok bagai rembulan purnama namun juga bagai matahari terbit. Jika berjalan seakan-akan melangkah di jalanan yang menurun. Langkahnya cepat namun tenang, jika berbicara ada cahaya memancar dari gigi-giginya. Butir-butir keringatnya laksana mutiara dan berbau wangi. Ar-Rubai binti Muawwidz menyaksikan saat memandangnya seakan-akan aku melihat matahari yang sedang terbit. Ka'ab bin Malik berkata, jika sedang gembira wajahnya berkilau seakan-akan sepotong rembulan. Jabir bin Samurah berkisah, aku pernah melihatnya pada satu malam yang cerah tanpa mendung. Kupandangi Rasulullah lalu ganti kupandangi rembulan. Ternyata menurut penglihatanku dia lebih indah dari rembulan. Ali bin Abi Thalib berkata, aku tidak pernah melihat orang yang seperti dia, sebelum maupun sesudahnya. Dari berbagai kesaksian yang diungkapkan oleh orang-orang yang hidup sezaman, mengenal dan dekat dengan Muhammad, jelas sekali bagi Abdul Jalil bahwa utusan Tuhan yang tidak lain dan tidak bukan adalah leluhurnya itu merupakan anak cucu Adam yang telah tercerahkan dan terlimpahi keagungan dan kemuliaannya. Bahkan berdasar uraian rahasia Hadrat Abu Bakar As-Siddiq di Alam Al-Khayal, ia meyakini bahwa Muhammad al-Mustafa bukan saja manusia pilihan yang dilimpahi keagungan dan kemuliaannya, melainkan pengejauhan tahan dari keagungan dan kemuliaannya itu sendiri. Mengetahui dan memahami keberadaan Muhammad berdasarkan pandangan seorang pencari Tuhan ternyata menggiring Abdul Jalil ke hamparan kenyataan tak terbantah tentang Muhammad sebagai pengejauhan tahan Ahmad. Muhammad yang lahir sebagai bangsa Arab dan berbahasa Arab bukanlah sekedar manusia berdarah dan berdaging yang memiliki atribut-atribut manusiawi. Muhammad adalah Ahmad yang bersabda, ana Ahmadun bila mim dan ana Arabun bila ain, yang kepadanya Allah bersabda, laulaka ma khalaqtu al-aflaq. Hadis qudsi, dan khalaqtuka min nuri wa khalaqqa min nurika. Hadis qudsi. Tidak dapat diingkari bahwa setelah perjumpaan menakjubkan dengan Hadrat Abu Bakar As-Siddiq di Alam Al-Khayal, kesadaran demi kesadaran baru yang tersingkap dari tirai-tirai kemanusiaannya berlangsung begitu mencengangkan sekaligus membingungkan. Namun di antara kesadaran-kesadaran baru itu, yang paling penting dan dinilai sangat revolusioner oleh Abdul Jalil adalah terkuaknya rahasia keberadaan Muhammad sebagai pengejauhan tahan paling sempurna dari yang terpuji. Selama ini ia telah memahami pemetaan secara konseptual dan pemahaman ruhani tentang keberadaannya di dalam benteng tak tertembus, termasuk petunjuk tentang jalan dan cara menuju bentengnya. Namun yang belum ditemukannya justru keberadaan pintu atau bab dan kunci miftah untuk masuk ke dalam bentengnya. Selama ini ia hanya berputar-putar dan berkeliling.
Kini kesadaran barunya telah menemukan pintu dan kunci itu, yakni Muhammad yang kedatangannya telah diberitakan mubasyiran oleh Isa dengan nama Ahmad atau surat As-Saff ayat 6. Dialah Muhammad al-Mustafa yang melalui lisannya mengucapkan sabda Allah, inilah jalanku atau sabili. Aku dan pengikut-pengikutku mengajak engkau kepada Allah dengan basirah. Surat Yusuf 108. Kesadaran baru itu tersingkap beberapa saat setelah Abdul Jalil melaksanakan haji wada dan berdoa di Multazam. Saat itu tiba-tiba Nur Lawami di kedalaman jiwanya memancar hingga menggelarkan kesadaran baru betapa Ka'bah sebagai Baitullah pun memiliki pintu meski semua orang tahu bahwa hanya ada ruang kosong belaka di dalamnya. Dengan demikian, pastilah benteng tak tertembus itu pun wajib memiliki pintu. Meski yang ada di dalamnya cuma kehampaan yang tak terjangkau pikiran dan tak terbandingkan dengan sesuatu, pengalaman menakjubkan tentang Nur Muhammad setidaknya menjadi faktor penentu bagi Abdul Jalil untuk memutuskan pilihan bahwa Muhammad itulah pintu sekaligus kunci dari bentengnya yang tak tertembus. Selama ini ia beranggapan bahwa keberadaan Muhammad sebagai wasilah untuk menuju dia adalah disebabkan oleh faktor kedekatan atau qurb, kecintaan atau hub, kerinduan atau isyq, dan keterpilihan atau Mustafa belaka. Lantaran itu segala doa tidak akan diterima tanpa disertai sholawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kini ketika kiblat hati dan pikirannya diarahkan kepada Muhammad, tersingkaplah berbagai rahasia keagungan dan kemuliaan ilahi yang tersembunyi di balik laki-laki buta huruf dan terpercaya itu. Terbukti sudah bahwa di balik makna Ana Ahmadun bila mim tersembunyi hakikat Ahad. Di balik makna Ana Arabun bila ain tersembunyi makna Rabb. Untuk Allah maka orang-orang beriman diwajibkan sholat, dan untuk Muhammad maka orang-orang beriman diwajibkan bersolawat. Bahkan nilai sholat dianggap batal dan tidak sah jika tidak disertai sholawat. Sadarlah Abdul Jalil bahwa sabda Allah, khalaqtuka min nuri wa khalaqtu khalqa min nurik, hadis qudsi berkaitan langsung dengan sabda Allah, sungguh telah datang seorang Rasul dari nafsmu sendiri, atau surat At-Taubah ayat 128. Ketika malam tiba dan menggelar permadani hitam dengan hiasan bintang gemintang, Abdul Jalil melangkah ke persimpangan jalan yang membelah kota Badar dan Yanbu. Di situ ia berdiri tegak menatap gugusan langit sambil merenungkan kebesaran ilahi. Malam itu kabilah yang membawa rombongannya dan beberapa kabilah dari Mesir beristirahat di daerah itu karena ada sebagian anggota kabilah yang akan memisahkan diri kembali ke Mesir. Berbeda dengan jamaah lain yang memanfaatkan waktu dengan berbincang-bincang, Abdul Jalil memilih berjalan-jalan menuju persimpangan malam itu. Jarak mereka dengan kota Badar tinggal beberapa apa lagi. Itu berarti dalam beberapa saat lagi kabilah akan sampai ke tanah bersejarah yang menjadi tonggak awal kemenangan Islam. Bagi Abdul Jalil, pertempuran di Badar adalah pertempuran yang benar-benar didasari semangat suci menegakkan kalimat tauhid. Dalam pertempuran bersejarah itu, kaum beriman dengan berjumlah 317 orang dibantu oleh 1000 malaikat, surat Al-Anfal 9, dan dilimpahi anugerah kemenangan oleh Allah dengan memukul mundur musuh mereka, surat Al-Qamar 45.
Allah bersama mereka dan Allah menempatkan rasa takut di dalam hati orang-orang kafir. Surat Al-Anfal 12. Usai perang Badar, Rasulullah mengungkapkan kepada para sahabat bahwa pertempuran itu adalah pertempuran kecil belaka. Pertempuran yang lebih besar dan dahsyat adalah pertempuran melawan nafsu, melawan diri sendiri. Ucapan Rasulullah seusai perang Badar itu terbukti saat pecah perang di Uhud. Dalam perang itu, para pemanah yang ditugaskan jaga bukit untuk menghadang musuh ternyata berlarian ke bawah untuk berebut rampasan perang. Kemudian terjadilah tragedi paling memilikan dalam sejarah awal kebangkitan Islam. Terbukti pamrih pribadi dan kecintaan terhadap harta benda adalah pangkal kebinasaan. Ketika sayap khayal mengepak perkasa terbang di antara gugusan sejarah perang Badar dan Uhud dengan masing-masing latarnya, tiba-tiba Abdul Jalil dihampiri oleh laki-laki muda yang sudah dikenalnya dengan nama Abu Talbis Az-Zur. Orang ini berasal dari negeri Mesir. Tubuhnya tinggi kurus dengan wajah tirus, hidung melengkung bagai paruh Raja Wali, mata cekung, tulang pipi menonjol dan gigi agak mengedepan. Jika berbicara dia selalu menggerak-gerakkan kedua tangan seolah-olah tukang sulap sedang memeragakan keahliannya. Saat di Makkah, Abu Talbis tinggal dekat dengan pemondokan Abdul Jalil. Namun keduanya tak pernah berbincang kecuali hanya saling melempar senyum saat berpapasan. Malam itu Abu Talbis berpamitan kepada Abdul Jalil karena esok akan langsung menuju Yanbu untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Mesir. Abdul Jalil menangkap ada yang tidak beres pada diri Abu Talbis. Ia kemudian menanyakan apakah laki-laki itu tidak melakukan sholat arba'in di Masjid Nabawi dan ziarah ke makam Rasulullah. Mendengar pertanyaan itu, Abu Talbis tertawa mengejek sambil mendengus. Kemudian tanpa ada yang meminta, dia berkhutbah dengan menyitir dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang intinya mengecam kebiasaan sesat yang dilakukan jamaah haji yang menyekutukan Allah dengan Muhammad. Muhammad itu manusia biasa, meski dia nabi dan rasul, tidak boleh dimilakan melebihi manusia lain, apalagi sampai dituhankan. Untuk apa aku salat arba'in di Masjid Nabawi? Bukankah pahala yang besar sudah kita peroleh saat salat di Masjidil Haram? Untuk apa aku ziarah ke makam Muhammad? Bukankah sudah cukup kita tawaf mengitari Ka'bah? Semua itu perbuatan sia-sia, menyekutukan Allah, musyrik, cibirnya. Tuan, Abdul Jalil tersenyum. Tuan boleh saja mengikuti keyakinan Tuan. Namun janganlah Tuhan menista dan menghujat amalia ibadah yang dilakukan orang lain yang tidak sepaham dengan Tuhan. Sebagai sesama muslim, aku wajib mengingatkan mereka. Abu Talbis melirik ke arah Abdul Jalil sebab telah tertulis dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 3 bahwa sama orang beriman harus saling mengingatkan. Bagiku jelas sudah kebenaran hanya ada pada Al-Quran sebagai firman Allah. Allah tidak boleh disekutukan dengan siapapun termasuk Muhammad. Tuhan, serga Abdul Jalil mendadak merasakan deranya bagai hendak menumpahkan sesuatu. Sebagaimana Tuhan, saya pun yakin bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Namun tahukah Tuhan dari mana kebenaran Al-Quran ayat demi ayat itu sampai kepada kita? Melalui Muhammad Rasulullah. Abu Talbis mengerutkan kening. Apakah Al-Quran itu berupa kitab atau tabut saat diterima Rasulullah sebagaimana hal itu pernah diterima Musa? Tidak, serga Abu Talbis menatap tajam Abdul Jalil. Jika begitu dengan cara bagaimana Al-Quran diturunkan Allah? Diturunkan ayat demi ayat selama 23 tahun. Maksud saya, Abdul Jalil memburu, apakah ayat demi ayat itu turun dalam bentuk lembaran tertulis atau bagaimana? Tidak, Abu Talbis tersekat. Ayat demi ayat Al-Quran disampaikan melalui mulut Muhammad Rasulullah. Tuhan, Abdul Jalil menggembur. Jika Muhammad itu manusia biasa yang makan, minum, kawin, berketurunan, berperang, dan melakukan amalia seperti manusia lain, kenapa Al-Quran tidak diturunkan Allah melalui manusia lain yang juga makan, minum, kawin, berketurunan, berperang, dan melakukan amalia? Kenapa Al-Quran tidak diturunkan lewat kakek Tuhan misalnya? Andai kata benar kata Tuhan bahwa Muhammad itu manusia biasa, lanjut Abdul Jalil, bagaimana Tuhan bisa yakin bahwa yang diajarkan oleh lisannya yang kemudian dirangkum menjadi kitab suci Al-Quran itu adalah firman Allah? Jikalau Muhammad manusia biasa, apakah Tuhan tidak syak atau berprasangka buruk bahwa ia telah melakukan pemalsuan ayat-ayat Allah? Bukankah sudah menjadi kodrat manusia untuk tidak lepas dari kesalahan dan pamrih pribadi? Tuhan tidak memahami jalan pikiran saya, Abu Talbis berkilah. Saya tetap yakin bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, karena itu dia diberi sifat amanah, fatonah, dan maksum. Jadi dia memang diberi kelebihan dari manusia lain, namun dia tetaplah manusia biasa. Karena itu tidak layak bagi mereka yang beriman dan bertauhid kemudian menjadikan Muhammad sebagai wasilah untuk menuju Allah, karena tidak ada dalil dan tuntunannya.
Tuan, kata Abdul Jalil tenang, dalam menjalankan sholat, apakah Tuan membaca sholat kepada Muhammad? Itu sudah pasti, karena syariat mengatur demikian. Berarti Tuan yakin bahwa sholat yang tidak disertai sholat adalah batal atau tidak sah? Tanya Abdul Jalil mancing. Iya, karena itu sudah aturan syariat. Kita ikuti saja tanpa perlu menakwilkan macam-macam, sahut Abdul Jalil gerah. Tuan percaya pada syafaat? Tanya Abdul Jalil. Iya. Siapa manusia yang berhak memberi syafaat? Muhammad Rasulullah. Jika Allah berhak memberi maghfirah, maka Muhammad berhak memberi syafaat, kata Abdul Jalil sambil menatap bintang-bintang di langit. Jika Muhammad dan orang-orang beriman wajib sholat kepada Allah, maka Allah beserta para malaikat bersolawat kepada Muhammad. Dan karena itu Allah mewajibkan orang-orang beriman bersolat kepada Muhammad. Jika Al-Hamid yang terpuji adalah asma Allah, maka Ahmad adalah nama Muhammad. Jika Allah murka kepada siapapun yang mencintai sesuatu selain dia, baik itu anak, istri, keluarga, harta, benda, atau kekuasaan, kenapa Allah tidak murka kepada orang-orang yang mencintai Muhammad? Tapi Tuan, Abu Talbis gelagapan. Tuan Abu Talbis, sahut Abdul Jalil Taslim, sebaiknya kita tidak perlu berdebat soal pandangan dan keyakinan kita. Sebab yang paling utama menurut saya adalah bagaimana kita berjuang menuju dia. Apakah kita benar-benar menuju dia dan semata-mata untuk dia dan karena dia, ataukah kita menggunakan agamanya untuk sesuatu selain dia? Bagi saya telah jelas dalil Al-Quran, wa alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Bagi mereka yang benar-benar berjuang menuju kami, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Itu berarti jalan menuju Allah tidak satu. Jadi jika Tuhan yakin bahwa jalan Tuhan itu benar, maka ikutilah jalan itu. Sebaliknya saya akan meyakini jalan yang saya anggap benar, tanpa perlu mencela orang lain, apalagi sampai memaksa orang lain agar mengikuti jalan dan cara saya. Rupanya saat sedang berdebat tentang keberadaan Muhammad tanpa mereka ketahui, telah muncul Husain bin Amir Muhammad bin Abdul Qadir Al-Abbasi. Dia cukup lama ikut mendengarkan percakapan mereka. Hal itu baru disadari Abdul Jalil ketika Husain sambil terbatuk-batuk kecil mendekatinya. Husain tampak tidak senang dengan Abu Talbis. Itu terlihat dari sikapnya yang mendukung pandangan-pandangan Abdul Jalil secara berlebihan yang diperkuat oleh dalil-dalil akli dan nakli tentang keagungan dan kemuliaan Muhammad yang tidak boleh dilihat dengan pandangan duniawi semata. Dengan paparan dan uraian luas yang didasari pemikiran filosofis, tampak sekali Husain menempatkan Abu Talbis sebagai keledai dungu yang tidak tahu apa-apa soal agama kecuali hanya taklid buta. Sekalipun pengetahuan Abu Talbis bukanlah tandingan Husain, laki-laki asal Mesir itu tidak mau kalah. Dengan suara meledak-ledak dia membela kerangka pandangan yang dianggapnya benar meski dengan dalil-dalil yang diulang-ulang. Dan ujung dari perdebatan yang tak diinginkan itu adalah pertengkaran mulut yang hampir saja pecah menjadi adu jotos. Abdul Jalil buru-buru melerai, apalagi saat itu ia melihat beberapa pengikut Husain berlarian ke arah mereka. Ia berulang-ulang memohon kepada Husain agar bersabar dan menunaikan perjalanan suci ke makam Muhammad. Sebaliknya kepada Abu Talbis, ia juga memohon agar bersabar dalam melanjutkan perjalanan kembali ke negerinya. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada yang terpuji Muhammad, Imam Al-Haq Al-Khatim Nurus Syams wa Al-Baha, Babullah wa Miftah Al-Bab, yang nurnya alam semesta dicipta, yang dengan nurnya orang-orang beriman dibimbing ke hadiratnya, yang dengan nurnya Al-Khaliq dapat menyaksikan keagungan dan kemuliaan Al-Khaliq, dan yang dengan nurnya abid dibimbing dengan ibadah menuju ma'bud. Hanya melalui pintu dan kunci inilah segala rahasia manusia dan alam semesta yang dikelarnya dengan berlapis-lapis hijab dapat disingkapkan. Di antara kubur Muhammad dan Raudhah, di antara galau jamaah yang berebut sholat sunnah dan yang meratap pemanggil nama Muhammad, Abdul Jalil duduk bersila ke arah kubur tempat jasad Muhammad disemayamkan. Setelah menyampaikan sholawat dan salam, ia menapaki tangga istighfar, sholawat, tahlil, dan nafs al-haq. Dengan menghadapkan kiblat hati dan pikirannya kepada nur yang memancar di antara kedua matanya, sebagaimana diajarkan Hadrat Abu Bakar As-Siddiq, ia tidak memedulikan lagi hiruk-pikuk jamaah di sekelilingnya. Setelah beberapa jenak menapaki keempat tangga rahasia itu, tiba-tiba nur di antara kedua matanya mancar terang. Kemudian melalui nur itu terlihat citra agung dan mulia di hadapannya. Sekalipun tidak jelas benar wujudnya karena diliputi pancaran cahaya menyilaukan,
Ia memahami bahwa citra agung dan mulia itu adalah perwujudan dari Muhammad. Sementara itu perasaannya menangkap pancaran daya gaib dari arah kubur Muhammad secara bergelombang menerpa ke arahnya. Dalam keadaan itu hampir saja akalnya mempertanyakan mana yang paling benar, apakah yang ditangkap nur di antara kedua matanya atau pancaran daya gaib yang ditangkap oleh perasaannya. Namun kali ini ia tidak memberi kesempatan sedikit pun bagi gelagat akalnya. Ia bergulat menyatukan perasaannya ke dalam nur yang memancar di antara kedua matanya. Beberapa detik bergulat untuk menyatukan kesadaran. Tiba-tiba ia merasakan citra agung dan mulia yang terpampang di hadapannya itu memancarkan cahaya kilau gemilau yang menyilaukan. Cahaya luar biasa dahsyat mengisap seluruh kesadaran dirinya. Ia dengan gemetar dapat merasakan betapa air mata tumpah dari kelopak matanya, darah mengalir dari seluruh pori-pori tubuhnya, gumpalan-gumpalan hitam dosa keluar dari hatinya. Kedua kuda-kuda liar dari nafsu hayawania berlarian dari kedalaman jiwanya, dan keakuannya sebagai pribadi melesat ke arah citra agung dan mulia itu terisap oleh daya gaib yang memancar darinya. Saat seluruh keberadaannya memasuki kumparan cahaya yang melingkupi citra agung dan mulia itu, leburlah segalanya dalam kilauannya. Melalui pandangan basiroh ia menyaksikan pemandangan menakjubkan. Citra agung dan mulia yang semula tidak jelas akibat cahaya terang yang meliputinya kini hadir dalam wujud yang nyata. Muhammad al-Mustafa SAW duduk di atas tahta tertinggi dari makam Muhammad, dilingkari rasul-rasul dan malaikat yang berjajar. Hadrat Abu Bakar As-Siddiq tampak di sebelahnya, Umar bin Khattab di sebelah kirinya, Ali bin Abi Thalib berdiri di depan agak ke kanan, dan Utsman bin Affan berada di depannya. Bersabdalah citra agung dan mulia melalui al-ima yang jika diungkapkan dalam bahasa manusia berbunyi, ketahuilah Ahmad bahwa di dalam dirimu ada bagian diriku yang tak dapat dipisah. Bagian diriku yang ada di dalam dirimu itulah yang menjadi mursyid atau guru sejati. Imam Al-Haq yang membimbing dirimu sejati kepada hakikat Dia yang mengutusku. Ketahuilah Ahmad bahwa yang engkau saksikan ini adalah maqam Muhammad yang tinggi dan paling murni. Barang siapa yang naik ke makam ini maka dia akan mewarisi keagungan dan kemuliaannya. Ketahuilah Ahmad bahwa keberadaan makom ini tidak di mana-mana, kecuali ada di dalam dirimu sendiri. Namun engkau harus tahu bahwa engkau dan makom ini diantarai oleh 7 langit, 7 dunia, 7 neraka, dan 7 surga. Hanya melalui aku sebagai pintu dan kunci dan dari bentengnya yang tak tertembus maka engkau dapat menyaksikan keagungan dan kemuliaan makom ini. Karena engkau telah menyaksikan makam ini, meski belum bisa mencarinya, maka hendaknya engkau bersabar hingga pada waktunya nanti datang keputusannya. Karena itu, pujilah Dia yang mengutusku, pujilah Dia yang menetapkan setiap keputusan. Dan sebagai pewarisku, pewaris Muhammad, sampaikanlah kepada manusia tentang apa yang telah kusampaikan. Terangilah kegelapan dunia dengan nurmu yang memancar dari nurku, yang merupakan pancaran dari nurnya. Terangilah kegelapan, meski penuh derita dan sengsara. Bahkan andai kata darah harus mengalir dari tubuhmu, sebagaimana pernah kualami saat Dia mengutusku. Ketahuilah Ahmad bahwa pada saat engkau memerangi mereka yang berada di dalam kegelapan, maka saat itulah engkau sebenarnya memerangi dirimu sendiri. Sebab setiap nafs sebenarnya sama dengan nafs yang ada pada dirimu, yang sumbernya adalah dari nafsku. Ana min nur Allah wa khalaq kulluhum min nuri. Aku ada di setiap diri. Karena itu, Ahmad, jalankanlah tugas sucimu itu dengan penuh kesabaran. Sebab Dia selalu menyertai mereka yang sabar. Dan Dia adalah as-sabar, as-sabir yang sabar itu sendiri.
Sedetik sesudah itu pemandangan Basiroh yang disaksikan Abdul Jalil terhapus dan mewujud dalam bentuk cahaya menyilaukan yang merampas semua penglihatan dan seluruh ufuk kesadaran. Ia merasakan seluruh cakrawala mewujud dalam hakikat Muhammad atau hakikat yang terpuji. Keakuannya pun turut terisap antara sadar ia saksikan melalui pandangan basirah dan pendengaran sama tentang kebenaran yang sangat rahasia di balik keberadaan Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Allah, yang terpuji adalah pancaran Rasul Allah sendiri. Seketika kesadarannya hilang lenyap, sirna terisap dan lebur ke dalam keagungan dan kemuliaan citra agung dan mulia dari Muhammad. Pengalaman ruhania selama beberapa detik di depan kubur Muhammad itu benar-benar telah membuka cakrawala baru Abdul Jalil tentang makna pintu kunci mursyid. Imam Al-Haq, Nur Syamsu Al-Baha, Al-Khatim, Nur Muhammad dan Ahmad yang dinisbatkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengalaman menakjubkan dari fana yang dialaminya kali ini, meski esensinya sama, manifestasinya sangat berbeda dengan pengalamannya saat di Baitul Haram. Saat itu Abdul Jalil mendapati seluruh cakrawala menghilang dan melenyap kecuali dirinya yang bagaikan menyatu dengan cahaya yang memancar cahaya itu. Kini di hadapan kubur Muhammad, ia mendapati seluruh cakrawala dan keakuannya menghilang dan terisap lenyap tanpa sisa kecuali citra agung dan mulia dari Muhammad. Bertolak dari dua sisi pengalaman yang berbeda, namun sama dalam esensi itu. Ia tidak bisa membedakan mana yang disebut fana fi Allah dan mana yang disebut fana fi Rasul. Baginya mengetahui perbedaan keduanya tidaklah penting, sebab anugerah dari fana itu sendiri sudah merupakan puncak dari anugerah yang ternilai.